Silakan. Silakan. Oke, selamat malam bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sudah bergabung di Zoom meeting untuk persaudaraan umat Tuhan. Dan malam ini kita bertemu, ini sudah ke yang 168. Nah, jadi semangat yang sudah kita lalui itu semoga ini bisa bertahan supaya kita terus bisa bertambah dalam pengalaman dan boleh juga menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kita, ya. Walaupun ini masih sedikit yang hadir, tapi waktunya sudah jam Lewat. 7.12, maka kita mulai saja. Mari kita awali dengan berdoa dalam hati kita masing-masing, mendoakan supaya kita mendapatkan tuntunan dari Allah dan kelancaran di dalam acara kita sampai selesai nanti. Jadi kita awali dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mulai. Kita akan awali. Yang pertama kita akan mendengarkan sedikit renungan pada malam ini. Renungan kita malam ini ya diberikan judul adalah hidup yang penuh kasih dan kerendahan hati. Ini dikisahkan oleh Komandan Komando Militer Yogyakarta, Mayor Pranoto Rekso Samudra. Ya, ini terjadi di tahun 1950 di Yogyakarta. Ya, ini baca cerita lah ini ya, karena saya juga belum lahir waktu itu. Tapi kita dapat pelajaran yang sangat berharga untuk cerita ini. Suatu saat Sri Sultan pagi-pagi pulang dari Kaliurang dengan mengendarai mobil Land Rover-nya. Dia mengendarai sendiri. Dan sampai di sekitar Pakem, Sulaiman, beliau di stop oleh perempuan tua, seorang penjual beras. Ya, seorang raja ini di stop oleh perempuan penjual beras. Baru Sri Sultan pun segera memberhentikan mobilnya, seraya menyapa dengan ramah, "Ada apa, Mbok?" gitu kan. Baru perempuan ini katakan, "Tolong Mas, angkat beras ini, saya mau ke Jogja." Ujar Mbok bakul beras, sok bersahabat. Tapi dengan senyum ini, sang raja ini tergesa-gesa, Sri Sultan turun dari mobilnya dan mengangkat beras itu ke dalam mobil sendirian. Itulah hebatnya ya. Tanpa dipersilahkan masuk, Simbok pedagang beras itu pun segera membuka pintu dan duduk di samping sopir. Sebagaimana kebiasaan dia setiap hari dengan sopir-sopir yang lain. Ya, namanya juga pedagang ya. Terus seperti gampang-gampang saja ke yang lain. Karena kebetulan mungkin ini kelihatannya dia nggak kenal ini. Tanpa terasa sampailah kendaraan yang disopiri seorang raja ini di depan pasar Bringharjo di Yogyakarta. Simbok ini pun menyuruh sopir ini untuk menurunkan beras itu. Dan dengan tetap menunjukkan sikap yang sopan, Raja Sri Sultan pun menurunkan beras itu dengan baik. Kini tiba gilirannya Simbok bakul beras mencari uangnya yang dibundel di selendangnya untuk membayar ongkosnya. Ketika Simbok ini mengulurkan uang ongkos transportnya, sang sopir istimewa tadi menolak dengan halus. "Terima kasih, Mbok, tidak usah.
Dan mobil pun segera meluncur. Simbok tersinggung dan mengomel-ngomel. Sopir ini bagaimanalah? Uang dikasih ongkos kok ndak mau, langsung bablas pergi. Kalau kurang ya, mbok ya ngomong apa gitu, perlu ditambah atau bagaimana? Tapi Simbok ini tanpa disadarinya, kejadian tersebut diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika ia sedang sibuk ngomel, datanglah seorang polisi yang sedang bekerja di pos menghampiri Simbok penjual beras dan memberitahu kalau sopir yang baru diomelinya itu adalah Raja Sri Sultan. Simbok bakul beras terperanjat bagaikan disambar geledek, ya. Kekagetannya yang luar biasa yang tak pernah dialaminya sepanjang hidupnya. Kemudian ia berteriak histerius. Aduh Gusti. Tapi mau bilang apa? Sang raja sudah lewat. Selanjutnya badannya lemas dan terus jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit Bethesda. Kabar kejadian tersebut berkembang dari mulut ke mulut hingga sampai juga ke telinga sang sultan. Itulah sifat daripada Sri Sultan ini. Begitu dia mendapat laporan bahwa si penjual beras dirawat di rumah sakit Bethesda, maka beliau pun datang untuk menengok Simbok penjual beras. Inilah kisah yang terjadi pada saat itu, dan ini disampaikan oleh orang yang benar-benar mengetahui, ya, yaitu Jenderal Pranoto Rekso Samodra dalam buku catatan biografinya mengenai kisah kebaikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saja Mbok ini tahu bahwa itu sang raja, saya pikir dia tidak akan lakukan seperti itu. Dan ceritanya pasti berbeda. Tapi kita dapat mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bagaimana seorang raja, seorang pemimpin yang menunjukkan sifat kerendahan hatinya. Dan sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah kesaksian dari Sri Sultan untuk dapat hidup dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Kerendahan hati akan membuat kita naik tanpa perlu berbicara, tanpa perlu membuktikan apapun. Kerendahan hati akan membawa diri kita dari bumi yang terendah menuju kepada bumi kemuliaan. Hidup ini memang terkadang rumit, namun serumit apapun kehidupan ini, tetap harus kita jalani. Tetaplah hidup di dalam kasih dan kerendahan hati. Kiranya Allah yang Maha Esa memberkati kita semua di dalam mengikuti webinar kita di malam ini. Semoga menambahkan pengalaman, pengetahuan yang boleh kita bagikan kepada sesama kita manusia. Tuhan memberkati kita. Sekarang Amin. kita memohon berkat dari Tuhan supaya kita boleh mengikuti seluruh rangkaian acara ini. Mari kita buka dengan berdoa. Mohon Dr. Aji Soko boleh berdoa untuk kita memulai acara kita. Mangga dokter, silakan. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam surga, pada hari ini kami berkumpul untuk mempelajari firman-Mu, Tuhan, yang Engkau berbicara melalui kami melalui Quran, Tuhan. Biarlah juga kami dapat mencerahkan saudara-saudara kami untuk menuntun mereka kepadamu dan juga meluruskan kesalahpahaman yang ada.
Dengan rendah hati Tuhan, kami orang berdosa, kami tidak punya apapun yang bisa dibanggakan. Kami yang berserah kepada roh dan firman-Mu saja Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bahkan pikiran hati dan pikiran kami masing-masing untuk menerima kebenaran yang hanya berasal dari-Mu Tuhan. Doa ini kami layan kehadirat-Mu di dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Terus kami. Amin. Amin. Terima kasih dokter. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian untuk mendahului pelajaran kita malam ini akan diputarkan oleh host kita. Sejahtera meski gelap gulita ribut timpa, aku percaya Tuhan mau pelihara. Aku ditebus jadi umatnya. Dalam naung siapa boleh ceraikan jiwaku tinggal dalam naungnya. Naungnya, lalu hatiku beroleh acap dunia tak dapat menghiburnya. Pada Tuhan terhibur dan tenang. Dalam naung siapa ceraikan jiwaku tinggal dalam naungnya. Selamatku berkekalan dalam naungnya. Siapa boleh ceraikan jiwaku tinggal dalam naungnya. Selamatku Oke. Ya, kita akan lanjutkan. Kita berterima kasih atas lagu yang sangat merdu yang dibawakan kuartet. Ya, Unai. Saudara Palmer ada di situ. Nenggolan dan Bang John Maruli ya. Semoga melalui lagu ini iman kita dikuatkan. Amin. Malam ini kita akan belajar yaitu mengenai pengkajian firman dan Islamologi. Malam hari ini berjudul
meluruskan kesalahpahaman. Sebuah uraian mengenai pemahaman-pemahaman yang salah dari saudara sepupu terkait isi Alkitab yang sering diperdebatkan antara umat beragama. Untuk selengkapnya, mari kita sediakan waktu dan tempat ini kepada saudara Palmer Segala untuk memaparkan pembahasan kita pada malam ini. Maka secara keseluruhan waktu dan layar kami berikan kepada saudara Palmer, dan mari kita simak supaya kita boleh nanti diskusikan akhir dari pembahasan ini. Terima kasih, selamat Pak Palmer, silahkan. Baik, terima kasih Lai Miarmin Purba untuk waktu yang sudah diserahkan ke saya. Terima kasih juga kepada Dr. Aji Soko yang telah melayangkan doa untuk acara kita malam hari ini. Selamat malam buat kita semua yang telah menghadiri. Selamat malam. Selamat malam. Biasanya memang dimulai dari jumlah yang kecil, nanti mungkin mudah-mudahan ada penambahan. Jadi malam hari ini kita bagian Islamologi ya, dari kumpulan kita Persaudaraan Umat Allah akan menyajikan beberapa hal yang terkait dengan pemahaman yang memang perlu kita kaji ataupun kita bahas bersama. Jadi malam hari ini bukan berarti apa yang saya sampaikan itu menjadi mutlak suatu hal yang memang benar gitu ya. Atau hanya itu saja gitu maksud saya. Masing-masing kita punya kesempatan juga untuk menambahkan ya. Karena bagaimanapun juga kita mungkin banyak yang justru lebih memahami ya, lebih mengetahui dari saya sendiri. Tetapi tujuannya adalah bagaimana kita mengambil waktu untuk merespon, yaitu beberapa hal, mungkin banyak hal, bahkan ratusan kalau nggak ribuan hal gitu ya. Saya mencatat sudah ratusan, lebih 600-an hal yang saya membaca di Facebook atau di tulisan-tulisan lain. Sepertinya yang memposting ini atau yang menyampaikan ini bisa jadi karena tidak paham isi Alkitab, atau mungkin tidak baca, hanya asal dengar barangkali, atau mungkin sudah itulah yang diterima selama ini, gitu ya, dari siapa sajalah ya. Kemudian mungkin saja memang dia sudah paham Alkitab, sudah pernah berada di Kristen katakanlah gitu ya. Tetapi kemudian setelah tidak lagi, kemudian bahkan menyimpangkan pemaknaannya gitu. Artinya terjadi pemelintiran juga. Nah, jadi saya tidak tahu apakah asalnya memang tadinya juga eh, eh, dari Kristen atau memang murni dari saudara sepupu kita Islam. Yang pasti adalah apa yang disampaikan di posting itu sepertinya memang perlu diluruskan, perlu kita respon supaya para pembaca atau viewers juga sebenarnya bisa melihat. Jadi karena itu sudah publik juga, tidak salah kalau kita juga merespon. Kita tidak mau mencari menang kalah atau saya yang benar, tetapi kita merespon dari apa yang kita pahami, kita ketahui, kemudian tentu saja meluruskan. Nah, dalam hal ini kita ingin menyampaikan yang sebenarnya, kebenarannya. Jadi baik itu tentang kebenaran Alkitabiahnya atau mengenai Yesus katakanlah, atau Paulus atau siapa sajalah yang menjadi pembahasan di sana. Bagaimana sebenarnya menurut Alkitab gitu. Jadi tujuan kita sama sekali bukan mau menyalahkan dia juga, tetap karena mungkin juga itu yang dia tahu. Tetapi kadang-kadang agak lucu juga cara menyampaikannya. Jadi dalam hal ini nanti
kita jangan ketawain cara menyampaikannya ya, tetapi kita lihatlah mungkin itu yang dia bisa caranya dia menyampaikan. Apakah tujuannya untuk lucu-lucuan atau memang itu caranya yang dia bisa sampaikan. Yang penting kita meresponnya. Jadi bagaimana kita merespon dan sementara kita merespon itu sebenarnya kita menunjukkan kebenaran dan Injil atau kabar baik itu sendiri. Itu tujuannya. Jadi dan sekali lagi bisa saja nanti Anda lebih mengetahui dari yang saya sampaikan ini, tetapi mungkin kita akan sampaikan itu, tambahkan itu di akhir lah ya, bagian terakhir supaya selesai dulu pemaparan saya. Baik, Tigor bisa ditayangkan? Apakah saya bisa lihat slide-nya? Tolong. Oke. Karena dari saya ini agak aneh juga memang kalau saya menyampaikan kadang-kadang bisa lari dia. Dan saya tidak bisa melihat wajah saya pada waktu saya menyampaikan. Nah, ini judulnya meluruskan kesalahpahaman. Mungkin lebih halus kesalahpahaman lah ya. Nah, dan ini terkait dengan kesalahpahaman-kesalahpahaman. Jadi bukan hanya satu. Saya punya ratusan. Saya punya 600 lebih yang saya sudah dokumentasikan. Tapi saya ambil 10 saja dulu dari situ. Secara berurutan. Jadi ini sudah nomor ke-31 sampai 40 nanti ya. Nah, ini terkait kesalahpahaman-kesalahpahaman, pemelintiran juga, pembengkokan juga, mungkin ada kesengajaan, yaitu terhadap iman Kristen, ayat Alkitab atau ayat-ayat Alkitab tentang Yesus dan lain-lainnya ya. Saya tidak perlu detail semua di sini. Next slide. Mungkin kita akan lebih cepat juga di sini supaya ada ruang diskusi. Oke. Nah, jadi orang-orang yang berupaya untuk membuat pernyataan atau penafsiran yang keliru tentang iman Kristen, ayat-ayat Alkitab, Yesus, Paulus, sedang menuntun orang lain kepada kesesatan. Kenapa? Karena itu tidak yang seharusnya, yang sebenarnya secara alkitabiahnya. Jadi kalau ngambil ayat Alkitab, kan kita harus tahu konteksnya. Ini cerita tentang apa gitu. Tapi kalau itu dilencengkan, dipelintirkan, atau dibuat sebagai sesuatu kayak lelucon bahkan, nah itu orang yang membaca, khususnya yang non-Kristen, itu bisa melihat sepertinya demikian, padahal tidak. Bahkan, jadi sebenarnya ini bukan persoalannya bukan kepada orang Kristen, karena Kristen sudah tahu gitu, sudah pemaknaannya sudah tahu kemana gitu apa. Tapi kalau tidak, nah ini yang kasihan nanti mereka yang tidak Kristen bahkan malah semakin kental dengan hal-hal seperti itu. Nah ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap ayat Alkitab. Nah, jadi perlu sebenarnya belajar kepada yang punya Alkitab. Ya, dalam hal ini ahli kitab lah. Ya, yang memiliki Alkitab, yang sudah belajar dan lain sebagainya. Nah, yaitu tentang apa? Tentang Yesus, Paulus, kekristenan ya. Dan ini karena juga bisa pembengkokan atau pemelintiran. Mungkin juga disengaja ya. Atau hanya itu yang dia tahu. Dia bisa menuntun kepada kesesatan abadi. Kenapa abadi? Karena ini menjadi kekal seperti itu bisa jadi dalam pikiran dari si penerima atau si pembaca atau si viewers. Nah, syukur-syukur juga pada waktu itu diposting, kita juga posting untuk merespon. Ada ya justru yang like kita punya respon, bahkan yang buat love dan lain sebagainya. Karena memang demikian mestinya. Mudah-mudahan viewers yang lain ya juga bisa melihat, yang non-Kristen juga bisa melihat itu. Jadi tidak lantas gampang untuk katakanlah disesatkan begitu ya dari penjelasan-penjelasan yang tidak karena ketidakpahaman tadi. Baik, next slide. Nah, jadi ini kita wajib, ini pengikut Yesus wajib menyampaikan, memberitakan firman itu yang menyatakan yang salah. Jadi kita punya landasan, punya dalil bahwa kita harus merespon, meluruskan, menyampaikan apa yang salah. Yang salah dan ya tegur itu istilahnya dari segi
penyampaian lah kata-kata bisa juga jangan begitu gitu ya. Dan kita nasihati, kita sampaikan. Ya kita harus sabar ya, kita juga nggak perlu emosi lah. Kalau dilempar batu ya nggak perlu kita lempar batu, kalau bisa lempar pisang barangkali gitu ya. Nah karena memang akan datang waktunya bahwa orang tidak akan bisa lagi dapat menerima ajaran yang sehat. Nah, ini dalilnya ada ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saya melihat bahwa sepertinya ada kelompok yang memang sudah sepertinya kok dia lagi atau beberapa orang lah, beberapa ini sudah terus-menerus gitu ya, walaupun sudah disampaikan yang benar. Yang kita ingin harapkan adalah para viewers, pembaca yang lain ya, itu tidak terpengaruh. Justru kalau mereka misalnya mencari kebenaran, mereka tidak akan terpengaruh dengan itu. Kita harapkan demikian. Nah, sebab itu aku berkata kepadamu. Nah, ini ya. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Artinya kita bisa lihat betapa berisikonya orang yang melakukan penghujatan gitu ya terhadap Roh Kudus, terhadap kebenaran yang kemudian dipelintir sehingga dibuat sepertinya tidak benar karena roh kebenaran kan, Roh Kudus itu roh kebenaran. Nah, apa yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan kalau itu memang tidak diinterpretasikan, ditafsirkan, dilihat dengan benar, itu menjadi kebal, menjadi akhirnya tidak bisa diampuni. Nah, itu dosa terhadap Roh Kudus, itu dosa terhadap kebenaran itu sendiri. Nah, kita tidak ingin banyak atau semakin banyak orang mengalami itu. Kita ingin merubah atau berangsur-angsur lah merubah itu. Makanya kita terjun di bidang ini untuk bisa menyampaikan khususnya kepada anggota-anggota gereja kita juga bisa tertolong untuk bisa juga melakukan hal yang sama. Ini hanya sharing ya, sharing supaya kita nanti tidak terpengaruh lah untuk hal negatif. Baik, next slide. Nah, jadi ini berikut ini pernyataan-pernyataan kesalahpahaman lah ya, salah kaprah boleh lah ya. Mungkin yang saya sebutkan ini memang karena sudah sering berulang juga ya. Jadi saya hanya mengambil 10 pada saat ini dari sekian ratus yang saya sudah capture, yang sudah saya buat responnya juga siapkan. Nah, saya tidak baca detail sekarang di sini karena ini nanti akan muncul juga di setiap slide. Oke, ini 10-nya. Silakan next slide. Kita mulai dari pengkajian slide satu persatu ya. Jadi mari kita luruskan yang dibengkokkan atau disalahpahami, ya sampaikan kebenaran, yaitu dan kabar baik. Itu aja tujuan kita, meluruskan, menyampaikan kebenaran dan di sini ada kabar baik, message yang kita mau sampaikan juga di masing-masingnya ya. Oke, terus next slide. Nah, pertama tadi. Ini pernyataan yang ada di sana ya. Jadi statementnya. Kenapa Allah tidak terlihat? Nah, dia tanya, dia jawab sendiri. Karena Allah itu maha adil. Nyambung nggak? Saya juga nggak tahu ya. Kenapa Allah tidak terlihat? Karena Allah itu maha adil. Ini statementnya ya, statementnya di postingan. Jika Allah menampakkan dirinya, bagaimana nasib dengan orang buta? Jadi sebegitunya ya cara melihatnya ya. Jika Allah menampakkan dirinya, bagaimana nasib orang buta? Katanya kan. Tuhan onten, nah onten ini Kristen sebenarnya sebutan ya. Ya udahlah. Tuhan onten terlihat, nah, itu Tuhan palsu. Coba sampai sebegitunya ya. Yang palsu aja nggak pernah ketemu, apalagi yang asli. Saya tulis seperti ini apa adanya. Ya, tujuan kita supaya kita bisa merespon. Nah, juga kita bisa melihat, ya beginilah beberapa orang, ya beberapa yang memang mungkin sudah barangkali bertekad untuk terus-menerus melakukannya ya. Tapi kita harus membantu, baik menyadarkannya atau membantu yang lain, viewers yang lain, readers yang lain juga dengan kita melakukan responding ya, merespon.
Nah, saya respon seperti ini dan masing-masing kita mungkin punya respon berbeda ya, bisa saja. Tapi inilah dulu. Nah ya, masih slide yang tadi, slide yang tadi, Oke, ini. Jadi respon saya ini karena mau merespon yang dia sampaikan itu, makanya Allah itu mewujudkan firman-Nya jadi manusia Yesus. Supaya merespon dia punya statement juga. Jadi Allah mewujudkan firman-Nya jadi manusia Yesus. Supaya apa? Supaya baik orang bodoh, karena dia menyebutkan di sana ya juga ya. Baik orang bodoh dan orang buta, ya, sekalipun bisa buta sekalipun katanya kan, itu bisa mengenal Allah dengan merasakan kehadirannya, kasih dan kebenarannya melalui Sang Firman Allah yang diutus Allah dalam wujud manusia Yesus sebagai penyelamat manusia berdosa. Jadi ayat Alkitab itu sangat terang benderang untuk menunjukkan, bisa menjawab pertanyaan dia itu. Kalau kita memang mau menyampaikan, merespon dia dengan meluruskan. Supaya dia tahu, dia menganggap bahwa Allah itu tidak bisa terlihat. Ya, karena kalau terlihat nanti nggak fair kepada orang buta. Nah, makanya Allah mengutus firman-Nya. Jadi yang diutus itu firman-Nya. Diutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia Yesus. Supaya bisa terlihat. Orang bodoh, orang buta pun bisa mengenal siapa dia. Dan melalui melihat Yesus, mengenal Yesus, kita mengenal Allah. Ayatnya ada mengenai itu. Jadi supaya nanti ya bisa kita diperkaya bagaimana kita merespon ini diantaranya. Next slide. Slide berikutnya. Nah, kita lihat. Yohanes 3:16 ini karena kasih tadi itu kan, karena kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Itulah makanya dia diutus, dikirim ke dunia ini. Ya. Jadi dia diutus sebelum jadi manusia, udah diutus. Ya, sebelum jadi manusia. Kemudian dijadikan pengutusan, dijadikan manusia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Begitu baiknya, begitu pengasihnya Allah itu. Fair gitu ya, adil. Supaya orang bisa melihat melalui anaknya. Gitu, melihat Allah. Itu menjawab ya. Kemudian kita lihat Yohanes 14 ayat 6 dan 7 ya. Ini ayat yang biasa, tapi perlu kita tunjukkan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku atau melihat aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Nah, kita bisa mengenal Allah kalau kita bisa mengenal Yesus. Karena untuk itu dia diutus. Mengenalkan dia juga. Jadi, sayang sekali kalau kita tidak mau mengenal Yesus. Melihat Yesus. Ya, apalagi dari Alkitab yang sudah terang benderang. 4 Injil. Para murid itu menerangkan, menuliskan tentang Yesus itu sendiri. Apa yang dia lakukan, siapa dia gitu ya. Nah sekarang ini kamu mengenal dia. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Dan kamu telah melihat dia. Nah ini melihat dia melalui kehadiran fisik Yesus. Manusia yang tadinya buta pun bisa mengenal Allah. Puji Tuhan, terima kasih Yesus. Next. Next slide. Ya, nomor yang berikut. Nah, pernyataan yang berikut ya. Maaf, suara saya agak ini serak. Di dalam Alkitab, ini saudara kita mengatakan, di dalam Alkitab Taurat, kitab Taurat, Ibrani, ya itu ya punya orang Yahudi ya, Perjanjian Lama, di dalamnya tidak ada nama Yesus Kristus tertulis adalah Tuhan. Coba ya. Jadi mungkin itulah yang dia tahu ya. Atau yang dia coba sampaikanlah. Nah, bagaimana kita merespon? Kita respon seperti ini. Nubuat tentang dia yang akan lahir sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, besar kekuasaannya, ada di kitab Yesaya. Nah, sekarang sebelum dia disebut sebagai Yesus, dia ada di sana. Sudah dijelaskan dia itu. Dia yang disebut Immanuel. Kan Yesus juga disebut Immanuel.
Immanuel tuh Allah menyertai kita. Artinya udah tertulis di dalam nubuat Nabi Yesaya. Dan digenapi. Ya, kegenapannya ada di Matius 1:23 yang menyebutkan mengenai Immanuel. Dan dia disebut Immanuel, artinya Allah. Jadi kehadiran Yesus itu kehadiran Allah gitu. Melalui kehadiran fisik Yesus. Yesus tadi sudah mengatakan, kamu sebenarnya sudah mengenal, melihat Allah. Karena apa? Yang Yesus sampaikan pun adalah yang Allah ingin. Allah Bapa ingin supaya disampaikan. Dia akan lahir di Bethlehem. Itu sudah dinubuatkan. Dan digenapi di Matius 1 ayat 21-22. Oke, jadi tentang Yesus sudah ada tertulis di sana. Bahkan dia yang adalah firman atau kalimat Allah, Yohanes 1 ayat 1-3 tadi dan 14 adalah Allah. Jadi firman Allah adalah Allah, ilahi. Firman Allah pastinya punya kuasa pencipta langit dan bumi, yaitu ilahi, gitu ya. Dia punya power itu yang menjadi manusia, ya. Kan Allah bisa aja dong menyatakan firman-Nya mau jadi bentuk apa firman-Nya ya manusia. Sang firman Allah yang berasal dari Allah. Nah, ini punya exception, punya pengecualian oleh karena apa? Oleh karena memang tujuan dia dihadirkan sebagai Allah manusia adalah mewakili Allah. Jadi bukan semua yang disebutkan jadilah ini itu jadi Allah, bukan. Tapi karena ini ada message, ada kehadiran Allah di sana yang harus apa? Yang harus dimaknai gitu ya. Yang olehnya langit dan bumi ini tercipta. Jadi hakikat firman Allah itu ilahi. Next. Dan Yesus sendiri mengatakan saya keluar dari Allah, dari Bapa. Nomor 33, next. Next slide. Slide. Oke. Nah, baik. Apa betul Tuhan jadi manusia? Mampukah tunjukkan dalilnya? Nah, ini kan pertanyaannya biasa saja ya. Tidak masalah itu. Kita jawab. Kita luruskan juga. Sudah baca Alkitab, itu saya memang sampaikan itu. Bacalah dengan konteks. Nah, kalau memang membaca itu hanya satu teks kemudian diartikan, wah itu bisa lari daripada apa? Konteksnya, itu masalahnya. Bacalah dengan konteks lengkap dari atas ke bawah. Itu nyambung, punya konteks. Alkitab bukan kitab yang tak berhubungan atas dan bawah, ya. Dan manusia itu nggak bisa ngatur membatasi kuasa Tuhan. Nah, ini kita bicara mengenai apa betul Tuhan jadi manusia, kan gitu kan. Nah, sekarang saya komen, manusia itu tidak bisa mengatur membatasi kuasa Tuhan. Itu pasti. Manusia nggak pernah diakui ya Kristen jadi Tuhan. Jadi Kristen tidak pernah mengatakan manusia jadi Tuhan. Itu nggak pernah. Nah, ini mau merespon ya. Tapi firman Allah yang mencipta langit dan bumi itu bisa menjadi manusia. Why not? Allah punya kuasa. Dan oleh karena kuasanya lah dia dihadirkan menjadi manusia. Itu karena kuasa ilahi. Kuasanya. Manusia nggak bisa membatasi itu. Nah, saya sampaikan paham ya. Jadi harus disampaikan secara rasionalnya dia lah. Tetapi begitu memang. Karena Tuhan, kita tidak bisa membatasi kemampuan Tuhan. Mau jadi apa, mau jadi manusia, atau mau jadi awan, atau apa. Ya. Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14, pada mulanya adalah firman. Nah, ini supaya lebih menjelaskan lagi, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh apa? Oleh firman. Maka kita sebut sang firman itu. Dan tanpa sang firman, tanpa dia, tidak ada segala sesuatu pun yang jadi. Ya, dari yang segala yang telah dijadikan. Nah, firman itu ya menjadi manusia. Emang nggak boleh? Ya boleh ya. Allah kan Maha Kuasa. Kalimatnya menjadi manusia, menjadi putra. Firmannya ya sama. Dan diam di antara kita. Artinya di antara manusia pada saat penulisan ini ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Manusia melihat kemuliaannya. Kemuliaan sang firman. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Nya itu adalah dia yang menjadi manusia Yesus itu. Sebagai anak tunggal Bapa.
Bapak dengan anak itu apa sih ininya gitu ya? Ya, saya misalnya sagala dengan sagala ya. Jadi anak sagala. Bahkan saya wariskan apapun yang saya miliki kepada dia. Itu nggak ada masalah. Jadi eh, anak tunggal Bapa dan Bapa Allah sendiri berhak memanggil dia anak. Kenapa harus hamba saja gitu? Ya, itu hak Allah memanggil dia anak. Makanya disebut anak tunggal Bapa. Penuh kasih dan karunia dan kebenaran. Jadi sekali lagi dari ayat-ayat ini kalau dibaca sebenarnya pertanyaan di atas ya tidak perlu terjadi, tapi itulah mungkin karena belum baca barangkali ya. Oke, next. Nah, oke ini tambahan lagi ya. Nah, Yesus sendiri bilang apa? Aku keluar dari Allah Bapa. Itu benar. Karena dia firman Allah, kalimatullah. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah, ini kepada orang-orang Yahudi ya, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya tentu atas kehendak yang punya firman Allah Bapa. Melainkan dialah yang mengutus aku. Mengutus apa? Mengutus firman-Nya yang ilahi menjadi apa? Menjadi manusia Yesus. Nah, gitu ya. Jadi ada sedikit masa mengutus manusia katanya. Enggak, dia mengutus firman-Nya menjadi manusia Yesus. Jadi jangan dibalik gitu ya. Nah, Allah berkuasa menuzulkan firman-Nya yang mencipta langit dan bumi jadi manusia. Makanya sebagai manusia pun ia berkuasa di dunia dan di akhirat. Atau di surga. Bisa mencipta, tahu yang rahasia. Ya, perlu baca Injil ini dengan kerinduan mencari kebenaran. Jadi untuk mengenal Yesus, mengenal Allah melalui Yesus itu baca Injil. Karena Injil itu ada, itulah dia. Jadi Yesus itu, Injil itu tentang dia gitu. Nah, Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, ya dong, sebagai manusia, tetapi dia mempunyai kuasa. Kuasa apa? Kuasa ilahi. Jadi makanya membangkitkan orang mati, menyempurnakan organ tubuh yang rusak menjadi sempurna itu hanya boleh dilakukan oleh ilahi. Dan Yesus punya kuasa itu. Ini bukan soal izin tapi kalau nggak punya kuasa gimana gitu ya kan? Nah, dia punya kuasa itu. Nggak ada manusia, bahkan malaikat pun punya kuasa seperti dia. Next slide. Oke, sekarang 34. Mujizat Nabi Muhammad SAW itu paling hebat dibanding nabi lain. Ya apa-apa, itu statement itu sah-sah saja. Itu kan itulah yang dia miliki dan ketahui. Nah, saya coba merespon seperti ini, ya, dengan bertanya, apa mujizat yang dilakukan Nabi Muhammad yang disaksikan oleh manusia, Ya, kalau kita lihat kepada Yesus, ada banyak saksi yang melihat, gitu ya. Nah, ini kita tanya kepadanya. Saya tanya ini kepadanya. Nah, siapa yang menjadi saksinya? Ya perlu juga lah. Kalau di Injil ya banyak saksi, para murid semua, orang Yahudi bahkan bisa melihat apa yang Yesus lakukan. Apakah beliau bisa mencipta? Nah, ini satu hal. Ya ini barangkali sampai sekarang mungkin belum ada jawaban ya. Mencipta apa kalau memang bisa? Contohnya apa? Atau tahu nggak yang rahasia? Nah, saya coba bandingkan dengan Isa ya, dengan Yesus ya, yang juga sudah melakukan ini. Dan tahu hari kiamat? Nah, itu kan karena memang di ayat sana ada. Pernah membangkitkan orang mati? Nah, ini karena kalau kita bicara paling hebat tadi itu, tentu saja ya saya tidak mau ini ya. Kita terima ya apa ucapannya tentang sang nabi ya, nabinya kaum muslim ya. Tetapi kalau bicara mengenai paling hebat tadi itu jadi relatif ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Yesus sendiri. Nah, saya mau bertanya itu seperti itu karena dalam pikiran saya Yesus itu paling hebat gitu ya. Makanya saya coba bandingkan. Apakah beliau terkemuka berkuasa di dunia dan di akhirat? Semua ada tertulis di mana gitu. Jadi saya bertanya sebenarnya kalau memang bisa dijawab ya alhamdulillah begitu kan. Pengen tahu aja, terima kasih. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan membawa pemikiran kepadanya atau kepada readers, viewers yang lain. Next slide.
Yang 35 barangkali kan ya. Ya, oke. Yang 35. Setelah disalib, Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini kan sepertinya bertanya ya, sepertinya ini lucu-lucuan juga gitu. Kok ada gitu yang namanya Tuhan tapi kok berdoa memohon gitu kan, berteriak lagi katanya di sini ya. Nah, saya tidak hilangkan itu, biarkan saja karena memang yang penting adalah kita bisa meresponnya baik itu secara alkitabiah ya, terutama. Respon saya, berarti Yesus menggenapi nubuah tentang dirinya. Jadi sebenarnya ucapan Yesus itu sendiri adalah ucapan yang sudah pernah ada tertulis di kitab para nabi, di kitab nabi. Jadi ini menunjukkan Yesus sangat mengaitkan dengan nubuat tentang dia, gitu loh. Jadi Yesus menggenapi nubuah itu tentang dirinya yang menjelma jadi manusia. Kalau Yesus tidak mengucapkan itu, kita juga nggak tahu tadinya apakah ini memang ini dinubuatkan nggak ini gitu ya. Dan ternyata ini dinubuatkan ucapan-ucapan itu ya, yang akan mengalami derita. Yesus akan mengalami derita itu juga sudah dinubuatkan. Bukan ujuk-ujuk di sana itu oleh karena si Yudas, oleh karena orang Yahudi, karena ulama-ulama Yahudi atau tentara Roma kemudian tersiksa. Enggak, itu sudah dinubuatkan akan terjadi memang gitu ya. Yang akan mengalami derita menjadi kurban. Jadi dia itu jadi kurban agung, terpisah dari Allah dan Bapa. Kenapa terpisah? Karena dosa yang dia tanggung. Jadi manusia itu terpisah dari Allah itu karena dosa. Adam terpisah dari Allah. Dia diusir dari luar Taman Eden itu karena dosa, terpisah. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, oleh karena dosamu lah kita terpisah dengan Allah. Jadi pada saat itu, kejadian di salib itu, memang karena dosa itulah ada terjadi pemisahan. Jadi dosa yang ditanggung, dibebankan ke dia. Bukan karena Yesus berdosa, bukan. Tetapi karena memang Yesus rela menanggung dosa. Dia adalah bagaikan kurban. Ya, kurban yang agung, azim. Demi menanggung dosa manusia. Menyelamatkan, menebus manusia berdosa. Ini bisa dibaca di Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Itu cerita tentang Yesus yang akan menderita. Nah, Mazmur 22 ayat 2 inilah seruan yang disampaikan oleh Yesus itu yang sudah dinubuatkan. Yang berbunyi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sebagai manusia, gitu ya. Jadi momen manusia ya Yesus itu yang mengalami derita, yang bisa disalib, bisa mati. Yang mati itu badan manusiawinya ya. Jadi itu sebagai manusia dia merasakan itu, perpisahan itu. Sampai dia mengucapkan kata-kata itu. Itulah bukti bahwa dia anak manusia yang menjadi korban. Bukan Tuhan. Bukan Tuhannya, ketuhanannya, keilahiannya itu rohnya. Tidak terlihat. Dan itu yang kembali kepada Bapa. Dan nanti pada hari ketiga setelah 3 hari akan kembali lagi ke tubuh manusiawinya membangkitkan manusia itu menjadi hidup kembali. Jadi seperti anak domba korban agung dari Allah untuk menebus anak Abraham. Ya, jadi nyatalah kemanusiaan Yesus saat dia disalib. Jadi kenapa? Apa hubungannya dengan korban Abraham? Ya karena untuk menebus. Domba itu berasal dari Allah. Ya kan? Untuk menebus. Kalau enggak, anak Abraham yang disembelih. Ya. Kita tidak mempersoalkan Ishak atau Ismail di sini. Tapi yang disembelih itu kan domba. Nah, artinya kita bisa tahu bahwa penebusan itu terjadi. Yang menebus itu adalah Allah melalui kurban. Kurban domba. Sekarang menebus manusia berdosa ini Allah melalui Yesus. Nah ini yang saya bisa jelaskan untuk merespon nomor 35 ini. Next slide. Ya, 36. Oten, sekali lagi ini maksudnya Kristen ya. Kita tidak harus ini santai saja. Oten kalau ditanya Yesus itu siapa?
dengan bangga, ya ini kan membusungkan dada katanya ya, menjawab Yesus itu adalah Bapa, Allah. Dengan PD-nya menampilkan nomor biblos katanya. Nomor biblos atau ayat katanya maksudnya Bible gitu ya. Yohanes 10:30 ya, terjemahan baru. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, memang itu kan bunyinya kan. Giliran ditanya, yang mati dicantolin di palang kayu oleh Hansip Romawi, itu berarti Bapa. Nah, ini dikaitkan dengan dia sebagai Bapa ya. 10 oten jawabnya akan berbeda-beda. Nah, kita nggak tahu lah ya apakah memang itu seperti itu terjadi. Dan disebutkan juga Eli, Eli lama sabaktani, Allahku, mengapa kau ini? Tadi kita sudah jawab ya mengenai Eli, Eli ya. Nanti kita coba lihat yang lainnya. Nah, respon saya untuk kali ini, ya saya usahakan, ya mungkin dengan ayat juga nanti, pastinya yang disalib, wafat, Yesus putra Maria, bukan ponakan Musa dan Harun, anak-anak Amran. Nah, saya bicara mengenai Yesus ya, bukan yang disebutkan tidak disalib itu kan? Yang pasti itulah dia gitu ya, putra Maria. Yang beda 16 abad dari Yesus. Nah, itu bukan dia gitu ya. Bukan juga dibuat mirip dia. Jadi, Alkitab, iman Kristen, itu sangat yakin bahwa yang disalib itu adalah Yesus, bukan yang dimiripkan dengan dia. Dia sebagai firman Allah, dia pencipta langit dan bumi, dia nuzul jadi anak manusia, dia disebut anak oleh Allah Bapa. Hak Bapa dong memanggil dia anak. Saya tadi sudah sebutkan juga, sebagai manusia dia bisa haus, dia bisa mati, tapi bangkit pada hari ketiga. Ya, kini ada di sorga. Dia sekarang physically ada di sorga. Sementara nabi dan rasul masih di kuburan hingga hari kiamat. Sebelum dibangkitkan oleh Yesus. Ya, dan akan dibinasakan bila mana mereka tidak tidak setia kepada Yesus. Tidak menjadi orang yang diselamatkan. Next slide. Nah, ini nomor 37. Apakah semua yang terlibat penyaliban Yesus termasuk tentara Romawi berdosa atau berjasa? Karena mereka lah yang menyalibkan Yesus. Nah, ini kan pemikiran ini ada kesalahpahaman. Makanya kita harus luruskan ya. Apakah semua yang terlibat penyaliban Yesus itu termasuk berdosa itu berjasa enggak atau berdosa? Karena mereka lah yang menyalibkan Yesus. Ini seolah-olah sepertinya ya bisa diterima gitu ya. Tapi pertanyaan ini harus kita respon dengan pelurusan ya. Nah, pelaku kejahatan, pembunuh tentara Roma, berencana bunuh para pemimpin atau orang Yahudi, pengkhianat yang menyerahkan Yesus kepada Yudas adalah pelaku dosa. Ini kan mau menjawab kan? Pelaku dosa. Tidak ada jasa mereka bagi keselamatan manusia. Sama sekali tidak. Ya, walaupun mereka pelaku-pelakunya. Tetapi apa? Tidak. Kematian Yesus sudah akan terjadi demi menebus orang berdosa meski melalui atau tanpa alat iblis. Saya sebutkan mereka itu adalah alat iblis. Karena apa? Yudas. Itu karena godaan iblis. Para pembunuh seperti tentara Roma, kemudian perencana bunuh seperti orang Yahudi, itu juga karena gerakan iblis. Karena Yesus sanggup menyerahkan nyawanya sendiri. Yesus itu sendiri bisa menyerahkan nyawanya. Eventnya bagaimana? Caranya bagaimana? Ya, dengan cara yang bisa berbeda. Kalau memang mereka tidak melakukan. Tapi karena mereka melakukan itu, dan mereka sudah melakukannya karena pengaruh iblis. Bukan karena disuruh oleh Tuhan. Para pelaku di atas adalah alat iblis yang iblis gunakan untuk menunjukkan ya akibat atau kejamnya dosa. Ini adalah akibat dosa. Dan mereka melakukan apa yang menjadi kemauan iblis. Iblis mau. Iblis mengira dengan melakukan itu, ya, dia menang.
Ya, dia kira Yesus akan menolak. Ya, padahal Yesus memang sudah akan mengalami itu, walaupun tanpa orang-orang ini. Kita yakin itu. Coba kita lihat ayatnya. Next slide. Nah, Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ya, ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku?" kata Yudas, "supaya aku menyerahkan dia kepada kamu." Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, Yudas punya niat, memang dia itu matre banget waktu itu ya. Apapun dikomentari mengenai pemberian orang, pemberian perempuan, minyak itu dikomentari. Inilah ada dalam pikirannya, money, uang, itu kan harta. Dia tidak memikirkan bagaimana keselamatannya sendiri. Nah, Matius 26-24. Anak manusia memang, sekali lagi, anak manusia itu memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Sudah ada tertulis tentang dia, gitu ya. Sudah ada nubuatnya. Akan tetapi celakalah orang-orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, ya, atau bahkan dibunuh, ya. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Ini firman Tuhan. Ya, ini sudah nyata. Jadi bukan oleh karena mereka sudah berperan melakukan penyaliban Yesus, penyerahan, terus mereka berjasa. No. Justru celaka bagi mereka. Oke, next slide. Saya hanya ambil beberapa ayat saja untuk bisa sebagai dalil lah gitu ya. Nah, jarak Nabi Musa dan Nabi Isa itu lebih kurang 17 abad. Versus jarak Nabi Yesus dan Nabi Muhammad adalah 569 tahun. Kenapa? Ada yang mempersoalkannya. Nah, kita tidak tahu latar belakangnya apa mengenai ini dipersoalkan, dipertanyakan. Tetapi ada dua kemungkinan. Dan saya sebutkan seperti ini, mengcover keduanya lah begitu ya. Tentang apa? Tentang perbedaan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan versus Yesus dengan Muhammad. Jadi ada yang lebih pendek. Apakah ini berarti bagaimana ya? Nah, kita lihat. Pastinya ibu Yesus Kristus bernama Maria, bukan Miriam, saudara. Nah, ini kan kita mau kaitkan itu dengan Nabi Musa, udah nggak masuk di akal ya pastinya. Karena kalau bicara mengenai Harun, Musa, saudara Miriam, saudara Maria, itu tentu sudah zamannya nggak nyambung ya. Beda 17 abad. Itu kita mau respon. Dan pastinya juga penulis Alkitab Perjanjian Baru lebih paham profil dan kisah Yesus. Yang paling mengenal Yesus itu adalah orang yang ada pada sejaman, seabad, bahkan ya satu periode lah, 30 tahunan pertama dari kehidupan Yesus. Nah, siapa? Ya para murid, para rasul gitu ya, para penulis kitab. Nah, karena itulah makanya kita percaya, yakin mengenai profiling Yesus dilakukan oleh para penulis Alkitab itu. Pastinya benar gitu ya. Kalau Yesus lahir kandang domba ya iya gitu. Kalau Yesus lahir kemudian dibawa ke Mesir waktu itu karena Herodes datang mau ini, ya benar. Kalau Yesus lahir kemudian ada orang Majus datang melihat bahkan menyembahnya, ya itu benar. Nah, sebentar masih ada. Nah, ini satu lagi ya. Nubuatan Musa, kemudian satu lagi, ini hal yang lain lagi. Nubuatan Musa di kitab Ulangan 18 ayat 15-18 sebenarnya 15 adanya. Tentang nabi yang akan mirip Musa pun sudah digenapi oleh Yesus sendiri. Nah, bicara mengenai jarak tadi antara Musa dengan Yesus tadi itu ya. Kalau ada merujuk mengenai nabi di abad ke-6 di sini ya. Tentu ya apa yang disampaikan oleh Musa kalau itu maksudnya ya sebenarnya sudah digenapi oleh Yesus sendiri. Jadi Musa di kitab Ulangan 18 mengatakan ya sudah menubuatkan, Tuhan mengatakan akan ada nabi yang sepertimu gitu ya, seperti Musa. Itu sudah digenapi Yesus sendiri. Ini bisa dibaca di Yohanes 4 ayat 25-26, kisah 3-22. Yesus sendiri mengakui dialah itu gitu.
Dialah yang disampaikan oleh Musa itu kalau tentang hal ini. Jadi bukan seseorang yang datang kemudian di abad ke-6. Itu mungkin juga maksudnya. Tapi sekaligus menjawablah itu ya. 39. Next slide. Baik, 39 nih. Yesus manusia bukan Tuhan hingga tidak mengetahui bila mana hari kiamat. Nah, gitu ya. Yesus manusia bukan Tuhan sehingga tidak. Nah, sekarang kita lihat. Dia tidak menyatakan tahu sebagai manusia. Jadi sebagai manusia Yesus mengatakan. Jadi manusia tidak tahu ya. Dia kan anak manusia, dia sebagai manusia nggak tahu. Tetapi dia adalah Tuhan. Dan sebagai Tuhan dia pasti tahu. Karena Tuhan maha tahu. Apalagi dia dan Bapa adalah satu. Dia hanya ingin supaya manusia itu waspada, berjaga. Tujuannya kan itu. Supaya berjaga-jaga at any time. Bisa saja waktunya akan tiba. Ya Matius 24 ayat 42. Ini ayatnya. Karena itu berjaga-jagalah. Itu tujuannya. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Seandainya Yesus memberitahukan kepada para murid, kepada orang-orang waktu itu, aku datang tahun sekian. Ya orang akan santai-santai aja kali waktu itu ya berbuat jahat kemudian nanti atau bertobat sebelum mati gitu ya. Jadi pada mau mati baru bertobat gitu ya. Sampai sekarang pun mungkin kita demikian. Kan nanti datangnya tahun 2050. Ya udah sekarang santai-santai dulu. Berbuat jahat dulu baru nanti bertobat nanti kalau udah mau mati atau mau tahun 2050. Nah, itu tidak baik. Makanya Yesus mengatakan anak manusia itu tidak tahu. Nah, dia sebagai anak manusia wajar, makanya dia nggak ngasih tahu sebagai Tuhan, gitu ya. Nah, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anytime harus ready. Ready kalau misalnya Yesus datang. Baik itu kematian kita duluan berarti kita harus siap karena nggak ada lagi pertobatan setelah kematian. Nah, satu lagi. Dan kalau ada kitab lain mengatakan dia misalnya Yesus itu memberitahu atau Isa ini memberitahu tentang hari kiamat, berarti siapa dia? Karena yang tahu hari kiamat itu hanya Allah, hanya Tuhan. Nah, kalau Isa tahu, berarti siapa Isa? Atau siapa? Kalau Yesus tahu, siapa Yesus? Nah, kan itu bisa balik bertanya nih. Next slide. Oke, ini yang terakhir ini ya. Penyaliban Yesus itu untuk menebus dosa atau menciptakan dosa baru? Saya jawab sih simple aja sebenarnya. Respon saya ya. Menebus manusia berdosa itu ya. Dan menghapus dosa mereka yang mau ditebus. Sekali lagi. Menebus manusia berdosa dan menghapus dosa mereka yang mau ditebus. Kalau mau. Dari hukuman api neraka. Agar manusia yang sudah ditebus layak masuk surga. Itu pastinya. Ini ayatnya. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita. Jadi yang ditebus itu kita, bukan dosanya. Ya, dosa itu justru dihapus, diampuni, gitu ya. Itu maksudnya di sini supaya jangan salah, ya. Jadi penyaliban Yesus itu menebus kita orang berdosa, bukan dosanya justru dihapus. Oke, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Next slide, masih ada? Apakah masih ada slide berikutnya? Oke, itu saja yang saya sampaikan, 10 item. Semoga bermanfaat buat kita untuk menguatkan iman kita dan juga kita bisa melakukannya sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak Saudara Palmer. Dan kita akan adakan tanya jawab. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan dulu lagu pujian diputarkan oleh host kita. Silahkan. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kabut gelap ditembus matahari, dan
datanglah Tuhan dalam kemuliaan-Nya, hendak jemputkan umat-Nya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Boleh jadi tengah hari atau petang, atau tengah malam, Yesus akan datang. Seperti matahari yang akan nyata, hendak jemputkan umat-Nya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Amin. Jadi melalui lagu pujian yang kita sudah dengar, mengarahkan kita untuk siap sedia setiap saat, kapanpun Yesus datang untuk menjemput kita. Oke, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi dalam chat saya periksa belum ada pertanyaan, mungkin raise hand saja lah ya, supaya kita boleh diskusikan bersama. Dari pelajaran yang sudah kita dapatkan, ada 10 tadi pertanyaan dan sudah dijawab oleh Saudara Palmer. Dan bila mana hal itu masih juga ditanyakan sahabat-sahabat kita, maka kita boleh menyampaikan apa jawaban-jawaban yang sesuai tadi, ya, untuk meluruskan hal-hal yang masih dipertanyakan. Oke, kita akan mulai. Kita berikan kesempatan kepada Saudara Fahar yang raise hand pertama menyampaikan pertanyaan supaya boleh didiskusikan. Silakan Saudara Fahar. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini sangat menarik sekali. Makanya saya hampir nggak pernah lewat nih mendengarkan ini. Tiap Selasa 2 minggu ya. Begini Pak Palmer, semua Silakan, Pak. kita di dunia ini kan cuma sandiwara aja kan. Kita hidup dunia sandiwara. Yang penting nanti hidup yang kekal di sana kan. Setuju nggak? Amin. Lalu Setuju. menurut Pak Palmer, hidup yang kekal ini yang bagaimana menurut Pak Palmer dengan menurut Yesus? Baik. Kira-kira. Baik. Saya jawab ya Pak ya. Ya. Jadi hidup kekal itu seperti kalau kita tahu bahwa malaikat sekarang di surga itu ya hidup seperti mereka. Ada ayatnya kok. Nanti kita hidup di sana itu seperti malaikat. Jadi bagaimana malaikat itu? Saya belum pernah lihat malaikat loh Pak Pahar. Tapi kita semua tahu bagaimana kehidupan para malaikat gitu ya. Nah sebelum iblis, malaikat. Sebelum dia berdosa kan jadi malaikat juga. Cuman malaikat iblis ini ternyata dia bisa berdosa, yaitu keheranan juga ya. Bisa keheran karena memang dia berharap mau menyamai Allah gitu ya. Kemudian akhirnya dia berdosa dan para malaikat pengikutnya juga akhirnya jatuh berdosa dan nanti akan dibinasakan di api neraka, kekal nggak akan ada lagi. Sementara yang tidak berdosa tetap kekal, hidup kekal selamanya. Nah ngapain? Mungkin itu aja. Ngapain kita nanti? Ya hanya Allah yang tahu soal ngapainnya. Walaupun para malaikat sejak mungkin beribu tahun, miliar tahun, barangkali beribu tahun lah ya dulu yang saya sampaikan, itu
Ngapain aja? Ya tentu merasakan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Kita juga nanti begitu. Apa yang menjadi kehendak Allah? Ya, Allah yang tahu. Tetapi kita akan bahagia. Itu yang paling penting. Kita akan bahagia. Allah akan juga menyatakan apa yang mau dia sampaikan. Nah, kalau kata-kata di Alkitab itu ada yang akan makan buah dan lain sebagainya, tapi bukan hanya sekedar makan tentunya ya. Tentu juga akan menikmati penyembahan kepada Allah dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin Pak Fahar sementara yang saya sampaikan. Hidup kekal itu Iya, hidup yang nyaman, begini Pak indah, Palmer. bahagia. Kemudian saya ingin ketahui hidup yang kekal menurut Yesus gimana? Iya, hidup kekal itu ya kekal. Seperti yang Menurut saya Yesus. sampaikan tadi, tidak akan pernah mati lagi. Tidak akan pernah mati, sakit, berdosa, itu pasti tidak akan pernah lagi merasakan seperti yang kita rasakan sekarang. Tidak ada di sana kebiasaan yang sekarang ini kita lakukan seperti nafsu-nafsu birahi lah, katakanlah menikmati apalah, menikmati alkohol, itu nggak akan ada lagi. Sorry, makanya kita mulai dari sekarang ini kita harusnya menghindari itu. Makanya kita nggak tahu lah ya kehidupan misalnya saya vegetarian juga, saya kan tidak akan pernah makan lagi yang katakanlah yang pantang-pantang, yang daging-daging. Tapi itu saya lah. Mungkin Dokter Aji Soko nanti tahu itu ya. Menurut Pak Eh, Palmer, ya, sebentar. Yesus sudah mengatakan hidup yang kekal itu adalah katakan menurut Yohanes 17 ayat 3. Coba tolong Pak Palmer tahu. bacain. Tahu kan? Ya, Nah, ya. itu saya Saya pegang baca, aja. saya tahu itu. Jadi Iya. begini, Pak. Ya, Ah, saya tahu itu, Pak. Jadi begini. Kalau Bapak baca ayat 3, Bapak baca dulu ayat 1, ayat 2. Pemberi hidup kekal itu Yesus. Harus diimani itu. Yang memberikan hidup kekal itu Yesus. Jadi Yesus itulah yang mengenal Yesus, mengenal Allah, Yesus yang diutus dari Allah, itulah hidup kekal. Kalau kita tidak mengenal Yesus sebagai pemberi hidup kekal, kita tidak mengenal Allah itu dan tidak mengenal hidup kekal. Tidak akan merasakan hidup kekal itu. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang diutus dari surga. Sebagai apa? Pembebas. Karena memang dia ayat 2, Pak, harus dibaca, Pak. Dia pemberi hidup kekal. Jadi dialah satu-satunya jalan. Kalau Kisah 4 ayat 12 itu lebih seru lagi. Tidak ada nama di dunia ini, di bawah kolong langit ini, yang bisa menyelamatkan kecuali dia. Hidup kekal itu adalah meyakini bahwa Yesus yang diutus, yang memberikan hidup kekal. itu kok lain? Nggak sama bunyi ayat 17 ayat 3 Bapak yang. baca ayat 2, Pak. Ayat 1, Hah? ayat 2, ayat 3. Enggak, saya tanya Karena ayat 3 Yohanes itu 17 ayat 3 dulu. oh iya, sebelum ayat 3 kan ada ayat 2 dong. Ada ayat 1 gitu, Pak. Jadi ini Ya kan lalu harus ayat 3 kontekstual, Pak. ayat 3-nya buat apa? Loh, ayat 3-nya kan udah betul itu. Nggak ada masalah itu. Ayat 3 itu Bapak baca aja sekarang itu. Saya mau sebutkan. Ya, mengenal Yesus yang diutus. Jadi dia diutus dari surga. Bukan, dia Bukan bilang diutus dari dunia. mengenal Allah Tuhan, Allah satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus adalah utusan. Bunyinya kan Lengkap satu begitu. paket itu. Kalau nggak Iya, mengenal makanya Yesus, kalau nggak mengenal sebagai Yesus, utusan, sebagai utusan. iya, yang diutus itu firman-Nya, dunia. Jadi Allah mengutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia Yesus. Jadi kita harus mengenal dia sebagai firman Allah yang diutus. Karena apa? Dialah pemberi hidup kekal, itu dia pencipta. Bapak baca makanya dari ayat 1 ayat 2 supaya ayat 3-nya tuh manjur gitu. Tapi ayat 3 Iya, itu juga sendiri saya nggak baca salah. itu. Ya. Iya, saya baca. Nah, inilah hidup kekal itu. Apakah hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau Bapa Allah satu-satunya Tuhan dan Dan Yesus sebagai utusan. Ya bunyinya jadi begitu. kalau enggak, jadi gini, dan mengenal. Jadi kalau enggak mengenal Yesus Kristus, siapa dia gitu kan? Kalau enggak mengenal Yesus Utusan. Kristus yang telah engkau utus, itu juga enggak mendapatkan hidup kekal. Tanpa mengenal dia, tidak mengenal Allah. Ada ayatnya, Pak. Dengan kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Gitu kan udah dilihat ayatnya ada tadi itu. Jadi sempurnalah pengenalan kita terhadap Allah karena kita mengenal Yesus itu.
Yesus sendiri sudah memperkenalkan dirinya, akulah. Utusan. Iya, tidak ada yang pernah melihat Bapa, tetapi aku sudah, katanya kan. Nah, kalau kamu melihat aku, kamu melihat dia, melihat Allah. Tadi ada ayatnya juga. Jadi Pak, kita kita semuanya yakin bahwa dialah yang diutus. Yesus itu diutus, tapi dari sebagai firman Allah dia diutus. Diutus, baru menjadi manusia. Jadi bukan ujuk-ujuk pas di dunia ini setelah lahir baru dia diutus, bukan. Dia diutus dari surga. Dia adalah ilahi yang diutus menjadi manusia. Nah, itu kalau soal utusan. Tetapi penting sekali kita tahu ayat 2, Pak. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya itu kepada Yesus ya, kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Bapak kan mau mendapatkan hidup kekal. Yesus yang memberikan hidup kekal itu. Itu Pak. Mungkin Pak Ucok bisa nambahkan, silakan. Atau Pak Aji Soko. Terima kasih. Saya senang dengan Mas Fahar ini. Semangat belajarnya tinggi ya. Mas Fahar, terima kasih rajin bergabung di ruang belajar ini. Ini kita belajar Mas Fahar ya. Jadi mohon Mas Fahar itu jangan terkunci pikirannya dengan Yesus itu hanya seorang rasul gitu loh. Jadi info-info tentang Yesus yang ada di Alkitab itu dibaca semua. Ya, jadi dia secara konteks. Memang Yesus itu utusan, tapi bukan utusan seperti rasul manusia biasa, bukan. Lihat asal usul Yesus siapa? Ya, Anisa 171, Ali Imran 45 jelas mengatakan dia adalah firman Allah yang nujul ke dunia. Ya, dan nujul ke dunia menjadi utusan itu loh, Pak. Jadi Mas Fahar lihat untuk mengenal Yesus ya, baca semuanya, jangan cuma terpaku di satu ayat, nanti nggak terbuka pikirannya gitu loh. Kita kan belajar. Jangan kalau kita belajar Mas Fahar itu di tataran pikiran nih, bukan di tataran batin keyakinan. Nah Mas Fahar ini bicara keyakinan, udah yakin bahwa Yesus utusan gitu loh, sehingga info yang lain nggak bisa masuk lagi karena yakin itu ranah yang tidak bisa didiskusikan, itu ranah keyakinan sorry kurang sehat, keyakinan tidak ada hubungan dengan benar atau salah. Wes yakin ya yakin gitu loh. Tapi kita nih belajar di sini, belajar coba mengkritisi, memahami, melihat segala peluang secara pikirani, secara nalar, logika. Maka tadi Mas Palmer bilang, loh, siapa Yesus? Kok tahu kiamat? Padahal ayat Quran mengatakan yang tahu kiamat cuma Allah. Atau ayat Quran mengatakan yang bisa mencipta hanya Allah. Kok Isa mencipta, Yesus mencipta? Nah gitu. Nah, coba kita pikir, oh, jadi sopo iki Yesusnya siapa ya gitu. Gitu. Begitu Mas Fahar, tapi saya senang Mas Fahar itu belajar ya. Cuma maksudnya biar jangan terlalu terbeban Mas Fahar, tolong didengar argumentasi soal percaya nggak percaya urusan belakangan, tapi secara nalar bisa diterima nggak begitu loh. Kita belajar namanya. Ya, makasih Mas Fahar. Makasih. Ada tambahan? Dr. Aji Soko. Oke. Yang berikut. Gitu Pak Fahar. Nanti kalau masih ini bisa chatting kita. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Kalau belum belum sempurna, masih ada waktu kita belajar ya. Dan kita berterima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan begitu baik. Dan begitu juga dengan jawaban yang sudah disampaikan Saudara Palmer. Dan di chat kita juga ada banyak ayat-ayat yang mendukung untuk menjawab pertanyaan Saudara Fahar tadi. Ya, dan kita boleh lanjutkan lagi nanti. Tapi ini masih ada pertanyaan yang hampir sama dengan itu. Yang disampaikan oleh ini Pak Buana ini ya. Bentar ya. Dibaca aja lah. Iya, iya. Tadi yang ditanyakan itu adalah
seperti ada, apakah nanti di sorga kita katanya masih, kok nggak kelihatan nih, sebentar ya. Saya baca, coba bantu. Ya. Iya. Apakah manusia yang akan seperti malaikat boleh berpotensi memberontak di kehidupan berikutnya? Karena iblis adalah malaikat yang dahulunya yang patuh. Apakah ada penyebab dia ingin setara dengan Tuhan? Baik, terima kasih. Ini respon saya lah ya. Maaf, ini saya agak batuk. Jadi gini, makanya kenapa ada masa periode ribuan tahun setelah Adam sampai sekarang, ini kita lihat, kita sendiri ya, saya sendiri ya, kita melihat betapa parahnya akibat daripada dosa. Akibat dari keberdosaan itu. Betapa manusia itu sebenarnya harusnya menyesali. Dan hanya orang yang menyesal, yang merasakan penyesalan itu, dia bisa tahu tidak akan mengulangi. Tidak akan. Itu dari segi manusia ya. Kalau saya melihat, wah gara-gara ini ya, ngapain juga saya ulangi lagi. Nah, pada waktu orang-orang kudus gitu ya, yang diselamatkan itu, sudah dimeteraikan. Meteraikan itu artinya disahkan. Tidak akan lagi berdosa, bahkan sudah pasti tidak berdosa, pasti tidak akan melakukan dosa lagi, dan mereka diangkat ke surga. Dari segi manusia saja pun, itu kita lihat nggak akan mungkin lagi mengulangi. Nah, apalagi ini paten meterai itu dari Allah. Dan itu berarti sudah dipastikan tidak akan ada lagi pemberontakan seperti iblis lakukan. Malaikat, bukan soal malaikatnya sebenarnya. Malaikat atau manusia bisa aja, malaikat berdosa, manusia nggak berdosa. Bisa juga begitu kan. Jadi baik itu dia malaikat, baik itu manusia, tidak akan lagi mengalami, tidak akan lagi melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Begitu sederhananya sebenarnya pelanggaran Adam dan Hawa itu, tetapi akibatnya apa? Luar biasa, ya kan? Bagi kita. Apalagi kalau misalnya hal-hal lain. Jadi saya pikir tidak akan terjadi lagi pemberontakan itu, dan itu saya yakin lah, nggak mungkin lah itu terjadi. Itu dari saya dulu lah. Mungkin dari yang lain silakan. Nggak boleh ya, Oke, tambahin. terima kasih. Boleh tambahkan? Jadi dulu dunia alam semesta belum punya pengalaman dengan dosa. Jadi waktu iblis memberontak juga dia belum punya pengalaman akibat dosa itu bagaimana. Ketika Hawa dan Adam dan Hawa berdosa juga itu nggak punya pengalaman akibat dosa itu bagaimana. Setelah dosa terjadi, baru mereka tahu akibatnya ya. Dan Tuhan biarkan dosa itu sampai sekarang agar matang baru dituai. Jadi begitu dosa ada nggak langsung dilibas oleh Tuhan, nggak. Kenapa? Karena dosa ini timbul akibat pemberontakan iblis awalnya kan. Jadi biar iblis kan berteori lah, berhipotesa, berapapun itu ya, menentang Allah. Nah, kalau iblis langsung dibinasakan, alam semesta akan bertanya-tanya, jangan-jangan iblis benar gitu loh. Karena belum tahu akibatnya kan. Jadi oleh Tuhan dibiarkan itu terjadi agar alam semesta melihat akibat dosa itu bagaimana. Nah, setelah tahu bagaimana parahnya akibat dosa seperti Mas Par berkatakan, jadi tidak mungkin lagi mau malaikat kah, manusia kah untuk berdosa lagi di dunia baru nanti. Karena sudah lihat bagaimana akibatnya gitu. Ya, gitu. Tambahan. Makasih. Nah, saya nambahkan dikit. Jadi kuncinya juga dari hukum Allah, hukum moral Allah itu tidak akan terjadi lagi pelanggaran seperti yang disampaikan, pembunuhan lah, mencuri. Ya. Karena antara satu sama lain kan masih akan bertemu, artinya sesama manusia, manusia dengan malaikat, malaikat dengan manusia. Apakah akan ada menyakiti satu sama lain? Itu nggak akan mungkin terjadi lagi. Ketidakmungkinan itu adalah oleh karena juga sudah mengalami bagaimana parahnya akibat itu.
akibat pelanggaran itu. Jadi itu sudah menjadi behavior, bawaan tabiat daripada orang-orang, moral daripada orang-orang yang akan diselamatkan. Kuncinya di situ, bukan ujuk-ujuk orang langsung berubah. Makanya perlu latihan. Dari sekarang ini kita harus melatih diri kita untuk tidak melakukan hal-hal tersebut gitu. Pemanjaan-pemanjaan hawa nafsu juga. Itu kira-kira tambahannya. Terima kasih Saudara Palmer dan Bang Ucok. Saya pikir dengan jawaban itu kita mendapatkan ya, memang dalam hidup kita belajarlah sekarang dan sehingga pengalaman itu tidak akan muncul lagi. Ya, memang kalau manusia sering sekali ya jatuh-jatuh ya, tapi dengan pengalaman ini adalah hidup mati dan kalau sudah diberikan kehidupan saya pikir nggak mau kembali lagi kepada hal yang menjatuhkannya karena kita sudah dibuat begitu bagus pengalaman dan bagaimana pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Oke, barangkali masih ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya bukan mau bertanya, saya mau kasih apresiasi aja ke Mas Palmer ini. Teman-teman, perhatikan ya, pelajaran malam ini adalah merespon. Jadi bukan pelajaran yang dibuat-buat, ini merespon apa namanya berita yang di Facebook yang dengan Mas Palmer itu. Ini dari saudara sepupu yang kekasih. Mereka membuat satu statement-statement yang menyalah mengerti iman kita, iman Kristen, dan bukan cuma menyalah mengerti, agak nyeleneh juga sih, tapi ya nggak apa-apa, karena itu mereka yang tahu. Nah, makanya penting kita mengetahui iman kita dengan benar agar kita bisa menolong mereka. Ini bukan mau menang-menangan, bukan benar salah, kita mau menolong, karena mereka itu benar menurut mereka. Nah, tapi ketika mereka bicara iman kita, mereka tidak mengerti. Jadi mereka tuh berkomentar tentang iman kita, ya. Mereka tidak mengerti. Jadi kita harus bisa merespon dengan benar. Nah, tadi ini Mas Palmer yang dikerjakan itu. Mas Palmer itu saya salutnya apa? Kalau saya di medsos itu luar biasa yang datang statement-statement ke Mas Palmer dan dia respon dengan sabar gitu loh. Ada yang langsung ketemu. Nah ini penting teman-teman. Karena apa? Kita sama-sama mau Tuhan. Agama tuh bagi saya nggak penting ya. Bagi saya agama nggak penting, yang penting itu ikut firman Tuhan. Agama mah sama aja semua juga. Dan agama cuma untuk di dunia. Agama tidak sampai ke surga. Ya. Departemen agama nggak sampai ke surga. Agama cuma sampai di dunia ini. Ya. Kalau kita ingin ke surga, kita mesti ikut firman Tuhan. Karena surga itu milik Tuhan, bukan milik agama. Jadi room ini yang disediakan oleh Persaudaraan Umat Allah, Mas Tigo dan kawan-kawan itu coba membawa kita ke situ untuk kita bagaimana kita mau jadi pengikut Tuhan yang benar gitu loh. Tuhan kan Esa, cuma agamanya membeda-bedakan. Tuhannya si A, si B. Tuhan tuh Esa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhannya orang Islam, Tuhan orang Kristen, bahkan Tuhan orang ateis. Walaupun dia ngaku, Tuhan tuh Esa, tak terbantahkan. Apapun pemahaman manusia tentang Tuhan, Tuhan tuh tidak terganggu. Nah kita nih mau belajar, makanya saya senang sama Mas Palmer, dia coba merespon teman-temannya yang salah mengerti. Itu direspon, ya diterima syukur enggak ya nggak apa-apa, tapi tugas dakwah kita udah selesai, tunai gitu loh ya. Jadi teman-teman jangan merasa nyaman, duduk nyaman-nyaman tanpa mencoba menolong orang lain. Jadi kita tuh punya tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Jangan kita sebagai orang Kristen ya udah nyaman aja nggak peduli sama orang lain, nggak bisa. Islam sama Kristen sama-sama agama dakwah. Bukan Islam yang baik kalau dia nggak dakwah. Bukan Kristen yang baik kalau dia nggak dakwah. Makanya Islam Kristen sering bertempur kadang-kadang di ladang dakwah. Kenapa? Tidak mengerti. Kenapa? Masing-masing sibuk mencari anggota. Padahal bukan begitu. Bukan cari anggota. Ngapain cari anggota? Ya. Tapi dakwah itu menyampaikan kebenaran. Lu mau Kristen, mau Islam, urusan lu masing-masing lah. Tapi ini kebenarannya kita tahu itu begini. Itu loh. Makasih Mas Palmer ya. Makasih, Lae. Terima Makasih kasih penguatan. Ucok. Sudah
tambahan yang boleh menyejukkan dan menjadi pilihan juga bagi kita ya, sehingga kita boleh mengikuti apa yang Tuhan kehendaki yang kita lakukan. Ya, barangkali masih ada waktu kita, boleh raise hand lagi. Ya, sepertinya sudah lengkap ini, Pak Palmer. Dan bagi rekan-rekan semuanya, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan, Dikit. Jadi ini hanya 10 item ya. Saya katakan tadi ada ratusan ya. Saya sudah siapkan ada 600-an. Tetapi biarlah itu pada waktu-waktu tertentu nanti. Kalau perlu yang mungkin agak lebih ya, seru-seru lagi, kita akan coba pilih-pilih. Intinya adalah supaya pertama kita seperti Ucok tadi sudah sampaikan, kita hanya mau meluruskan saja dari yang kita yakini, ya, bukan seperti yang disangkakan gitu ya, atau yang disalahpahami gitu ya. Dan kalau memang kita sudah mengetahui ternyata tidak demikian, ya udah kalau begitu kita harus ikuti yang sebenarnya. Tapi kalau memang karena belum paham juga, ya bisa juga diskusi. Lanjut dengan diskusi. Pak Ucok, Pak Haji Soko, nggak apa. Pak Tigor, kita anytime lah. Itu aja. Itu dari saya. oke, terima kasih banyak. Itu Mas Tigor. Oke, bicara, Mas Saudara Tigor, boleh. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya hanya mau memberikan masukan bagaimana posisi kita itu sangat strategis atau penting ya. Kita sebagai pemelihara hari Sabtu dan pembaca Alkitab. Kelemahan dari kaum Muslim, mereka tidak mau membaca Alkitab. Jadi sejarah para nabinya kurang lengkap ya. Nah, kita yang membaca Alkitab, Jabur, Injil, Taurat, kita lebih banyak tahu. Jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran banyak terdapat di dalam Injil dan Taurat. Jadi kalau kita berbicara sesuatu di dalam Quran, kita sudah tahu arahnya tuh, oh kayak begini, kayak begini. Tapi banyak dari umat Muslim salah menafsirkan. Contohnya seperti surga ya. Itu digambarkan dengan sebuah taman yang indah, dengan air yang mengalir, dengan susu, madu, dan kamar yang tidak memabukkan ya. Tapi ada juga tertulis dalam hadis bahwa apa yang kenikmatan surga itu tidak pernah terbayangkan oleh manusia manapun. Nah, ini sesuai dengan ajaran Alkitab. Dan kalau kita pelajari satu-satu ayat Al-Quran itu, terlihat di situ rupanya itu perumpamaan. Ada beberapa ayatnya memakai kata diumpamakan sebagai taman. Nah, ini yang salah dimengerti, seakan-akan bahwa surga itu seperti apa yang disampaikan secara tertulis. Dan itu juga banyak terjadi di umat Kristen ya. Soal makanan haram. Yang tadinya haram dihalalkan, padahal itu perumpamaan. Nah, karena tidak membaca ayatnya dengan baik, akhirnya jadi salah tafsir. Dan itu terbawa terus hingga sekarang ya, ribuan tahun. Nah,
kita posisi yang rajin membaca Alkitab, kita harus rajin juga membaca Al-Quran, sehingga kita dapat menyampaikan kebenaran sesungguhnya yang ada di dalam Quran. Itu aja yang saya sampaikan. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran itu banyak kebenaran, tapi salah ditafsirkan. Terima kasih. Ada sedikit. Jadi apa namanya? Kenapa saya mengulas mengenai salah paham ini? Sebenarnya itu bahasa halusnya. Yang terjadi adalah sebenarnya frauds. Frauds itu kecurangan gitu ya. Kalau mau bahasa, karena saya memang udah terbiasa dengan mencari tahu kenapa ini dicurangi atau kecurangan, frauds. Jadi ini adalah religion spiritual frauds. Nah, mengenai makanan haram-haram tadi ya, itu juga frauds juga sebenarnya. Ada frauds, penyimpangan yang sebenarnya tidak harusnya terjadi, atau pengertian yang berbeda. Itu fraudulence, frauds. Ini spiritual fraud. Kebetulan kebiasaan saya di bisnis frauds ya. Nah, ini saya kaitkan. Jadi ini banyak terjadi bisnis fraud, tapi di spiritual fraud juga ada. Makanya baik nanti masalah yang non-Kristen atau yang Kristen frauds juga, itu juga bisa kita ulas nanti ada waktunya, kapan-kapan. Tetapi inilah dulu. Kebetulan lagi banyak sebenarnya ini yang saya baca ini. Itulah dulu yang saya tambahkan. Oke, terima kasih banyak. Mas Mirmin, Iya. karena masih ada waktu, boleh saya Ya, share dikit ya. boleh. Saya mau ini karena masih merujuk ke Yohanes 7 pasal 3. Ada kesan dari teman-teman kita Muslim bahwa Allahnya Kristen itu nggak esa gitu loh. Makanya mereka ngotot Allah esa. Padahal Trinitas itu adalah tentang Allah yang esa. Ya. Memang ketika Muhammad itu berdakwah di Arab, pekabaran utamanya adalah la ilaha illallah. Ini bukan berhubungan dengan Kristen, berhubungan dengan agama bangsa Quraisy yang Allahnya banyak, berhalanya banyak. La ilaha illallah itu. Jadi bukan mau mengkritisi iman Kristen. Karena apa? La ilaha illallah itu kalimat pertama dari 10 hukum Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Jadi dari mulai kitab Kejadian sampai Mazmur, Jabur, sampai Injil, sampai tulisan Rasul Paulus, itu Allah Esa tidak berubah dan tak terbantahkan. Karena ada saudara sepupu mengatakan waktu zaman Isa Masih Allah Esa, zaman Paulus Allah jadi 3. Itu salah, paham juga. Ya, Ulangan 6 ayat 4 itu Taurat. Ulangan 6 ayat 4 itu Taurat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kitab Jabur 136 ayat 6 atau ayat 4 tuh. Allah Esa. Ya, boleh dicek. Terus di Injil Markus 12 ayat 29. Allah Esa. Ya. Terus tulisan Rasul Paulus. Ya. 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah Esa. Jadi Allah Esa itu final di Kristen tuh. Jadi orang Kristen, bahkan orang Yahudi, ya, tapi saya Kristen aja lah, tidak pernah lagi bertanya ada berapa Allah. Karena Allah sudah final Esa. Yang bertanya berapa Allah itu orang Quraisy. Ada berapa Allah? Maka dijawab la ilaha illallah. Jadi Allah Esa final, kita memahaminya, kita belajar tentang Allah yang bagaimana, bukan Allah yang berapa. Allah yang bagaimana? Allah yang Yohanes 3:16, yang begitu besar kasihnya akan manusia. Gitu. Bukan Allah yang berapa lagi. Jadi jumlah Allah itu bukan isu bagi kita gitu loh. Udah itu udah tutup buku, udah final. Terima kasih. Ya, sedikit. Jadi saya malah terikat adanya sangkaan bahwa Maria itu dia ada yang menganggap sebagai
Allah, Maryam itu. Mungkin ada sekte dulu itu yang menganggap Maryam itu sebagai Allah. Kristen tidak pernah menganggap itu Allah apalagi. Jadi kalau ada ayat yang menyinggung itu bukan bahagian daripada Trinitas itu gitu ya. Karena tidak ada Kristen mendewakan, mengalahkan Maryam. Itu aja. Oke, terima kasih banyak. Saya pikir sudah lengkap itu ya, dan mudah-mudahan ini menambah juga bagi yang tadinya menganggap agak berbeda ya. Tapi puji Tuhan pada malam ini kita sudah dapat menambahkan pengalaman, pengetahuan dalam pemahaman tentang iman kita, dan boleh meluruskannya bagi sahabat-sahabat kita yang lain. Oke, jadi saya pikir terima kasihlah untuk pemaparan yang sudah disampaikan Saudara Palmer, dan begitu juga tambahan-tambahan dari Bang Ucok dan Saudara Tigor. Ya, ada Dr. Aji juga tadi. Dan saya tidak ada lagi lihat yang raise hand, dan waktu kita memang ya ada sedikit lagi, tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan ya kita akan akhiri. Kita sepakat akhiri saja ya. Oke, sekali lagi kami atas nama tim Persatuan Umat Allah mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Biarlah apa yang telah kita bahas bersama dapat menambahkan pengetahuan kita dan menjadi kemuliaan Allah semata. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan acara ini. Sampai berjumpa di acara berikut. Tapi sebelumnya mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Kami mohon Saudara Roy boleh pimpin kita dalam doa. Boleh Roy? Lagi nggak di tempat kali. Dari tempat. Saya aja berdoa lah, nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Esa, Allah yang tidak beranak dan tak diperanakan, Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, namun berkenan kami panggil Bapa kami di surga. Ya Bapa di surga, malam ini kami bersuka cita sebab seberapa kami yang ada, kami boleh belajar tentang sesuatu yang perlu untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sudah mengutus hamba-Mu, Saudara Palmer, untuk memberikan pelajaran pada kami. Terima kasih Tuhan. Saat kami boleh belajar bersama, kiranya Tuhan menolong kepada kami apa yang perlu kami mengerti. Tuhan tambahkan pengertian dan hikmat kepada kami. Semua yang hadir di ruangan ini Tuhan, agar kami boleh mengerti dengan benar tentang Engkau Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik. Hamba juga berdoa memohon kemurahan belas kasihan-Mu Tuhan bagi segenap teman-teman yang sudah berkenan hadir di ruang Zoom ini ya Tuhan. Walaupun hamba tidak menyebut nama mereka satu persatu, namun Engkau mengenal mereka dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau melimpahkan berkat kepada masing-masing kami ya Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kebahagiaan dalam hidup Tuhan, berkat dalam rumah tangga, dan berkat dalam segala usaha yang kami lakukan Tuhan. Termute rupanya. Ya. Jadi belum terdengar tadi doa saya. Ada akhirnya tidak terdengar tadi. Tapi sudah. Udah lah ya.
Saya udah doa panjang-panjang, tanya Pas termute. di Yang terakhir penting tadi udah ya, didoain. Iya sih, itu yang penting doa. sudah didoakan kita semua. Oh, Oke. Semoga cepat Jadi sembuh, Pak Ucok. oh iya, ini Iya. apa dokter, nasihatnya dulu dokter. Saya udah seminggu nih asalnya suara seperti hilang. Terus saya minum, saran teman minum jahe sama serai direbus. Nah, agak mendingan. Udah bener kok, ya, udah bener. Yang penting itu aja. Jadi nggak minum obat, jahe sama serai direbus katanya. Nggak Saya apa-apa. minum ramuan itu. Satu lagi, Minum jeruk istirahatkan dulu suaranya. istirahat. Iya, apa ada obat nggak? Ya kira-kira pakai ini. tambah jeruknya supaya Jeruk. Oh, Boleh. jeruk Jeruk, diapain? Iya. jeruk nipis banget. Ya. Jeruk nipis sama kunyit. Ya, kalau Oh. ada kunyit sedikit supaya kalau Diapain? misalnya ada Diprosesnya gitu, ini jeruk. di kalau ada misalnya luka-luka di dalam dia obati. Iya. Saya ini suara aduh agak. Iya, Ya, itu faringitis. Ya, ikutin aja yang hangat. minum hangat Iya. lah. Hangat hidup sama itu. Kecuali kalau nanti kau udah lebih dari biasanya sih 3, paling lama 5 hari sih. Iya. Oke dah. Oke, Terima Thank you kasih semua. banyak semuanya. Makasih Terima semua. kasih. Makasih Ya, Pak Ki John Parman. sudah. sama-sama. Ya, makasih Bu Rita. Kita ketemu lagi nanti di Makasih 2 George. minggu akan datang ya. Iya. Mari, Ya. mari. Cepat Makasih sembuh juga. ya Pak Ucok. Nah, Iya, makasih ya. sembuh. Selamat malam semua. Saya Selamat tutup malam ya. semuanya. Tuhan Makasih. berkati.